mejanya atau di lacinya kalau ada sampah buang di dekat sampah. Ada sampah ya enggak? Nah, bersih semuanya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini Ibu mau anak-anak Ibu semua lakukan dengan sungguh-sungguh karena ilmu yang nantinya Ibu bakal kasih ke kalian ini bakal jadi bekal untuk kalian ke depannya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Ada yang pernah tahu apa itu ekosistem? Pernah lihat kolam nggak? Nah, di kolam itu ada apa aja? Air, ada ikan, terus ada rumput. Nah, kalau Ibu tanya, kalau misalkan di situ ada ikannya tapi tidak ada airnya, apa yang terjadi? Ikannya bakal mati kan? Nah, jadi mereka itu saling membutuhkan satu sama lain. Itu adalah ekosistem. Baik, lanjut. Sebelum kita ke materinya, Ibu bakal bacain tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, setelah nanti mempelajari materi ini, anak-anak Ibu akan mampu mendeskripsikan perbedaan individu, populasi, dan juga komunitas dalam ekosistem. Yang kedua, nantinya anak Ibu bisa mendeskripsikan arti ekosistem dan mengetahui macam-macam ekosistem. Yang ketiga, nantinya kalian akan mampu mengidentifikasi komponen biotik dan juga abiotik dalam suatu ekosistem. Yang keempat, nantinya kalian akan mampu mengelompokkan hubungan antara makhluk hidup. Ada mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Nah, dari ketiga ini ada yang tahu perbedaannya nggak? Atau ada yang tahu apa itu mutualisme? Kita tahu ya. Nah, ini kita akan pelajari. Terus yang terakhir, nantinya anak-anak Ibu bakal buat satu proyek, yaitu membuat poster yang bertemakan ekosistem. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada explaining dulu nih untuk kalian. Nah, dan liriknya ini ya. Hewan tumbuhan hidupnya di alam, saling membantu dan saling bergantung. Air dan alam mungkin bekerja, jadilah ekosistem yang bahagia. Mari teman-teman, ayo kita jaga alam yang indah karunia Tuhan. Mari teman-teman, ayo kita jaga alam yang sangat indah karunia Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Dan tumbuhan hidupnya di alam, saling membantu dan saling bergantung. Air dan alam menghidup bekerja, jadilah ekosistem yang bahagia. Mari teman-teman, ayo kita jaga alam yang indah. Mari teman-teman, ayo kita jaga alam yang sangat indah karunia Tuhan. Oke anak-anak Ibu, kita akan memasuki materi ekosistem. Nah, di sini Ibu akan tampilkan satu video mengenai ekosistem. Di sini anak-anak Ibu simak videonya, nanti Ibu akan tanya pertanyaan mengenai ekosistem.
Siapa yang suka petualangan? Hari ini kita akan melakukan petualangan seru ke sebuah dunia mini. Dunia yang penuh dengan kejutan dan kehidupan. Dunia yang kita sebut dengan ekosistem. Yuk kita sama-sama menjelajahi ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti tanah, air, dan udara. Semua itu saling membantu dan bekerja sama agar bisa hidup dengan baik. Makhluk hidup dalam ekosistem disebut dengan komponen biotik, sedangkan benda tak hidup disebut dengan komponen abiotik. Nah, mari kita lihat sawah ini. Ada padi yang merupakan makhluk hidup dapat tumbuh dengan bantuan air, tanah, dan matahari yang merupakan benda tak hidup. Semua bekerja sama dalam ekosistem sawah. Menurut tempatnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Di daratan ada ekosistem hutan, gurun, dan padang rumput. Dan untuk perairan ada ekosistem danau dan laut. Nah anak-anak, dari ekosistem-ekosistem yang Ibu sebutkan tadi, terdapat komponen pembangun ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu ini adalah satu makhluk hidup. Gabungan dari individu akan menjadi populasi. Lalu ketika populasi bergabung, maka akan disebut dengan komunitas. Selanjutnya, ketika komunitas digabungkan dengan komponen biotik atau abiotik seperti tanah, air, cahaya matahari, burung, dan lain sebagainya, maka akan terbentuk ekosistem. Anak-anak tahu tidak bahwa di alam ada hubungan unik antara makhluk hidup, seperti saling membantu, ada yang dirugikan, dan juga ada yang hanya nebeng tanpa merugikan. Hubungan ini disebut dengan simbiosis. Wah, ada kerbau. Hai kerbau, lagi santai kawan. Iya burung, tapi badan aku gatal sekali. Banyak serangga di punggungku. Wah, kebetulan aku lapar nih. Gimana kalau aku yang makan serangganya? Wah, itu ide bagus. Kamu makan serangganya, aku jadi gak gatal lagi. Itu namanya simbiosis mutualisme anak-anak. Dua makhluk yang saling membantu. Burung dan kerbau sedang berjalan-jalan di hutan. Lalu bertemu silintah yang menempel di tubuh seekor rusa. Linta, ngapain kamu di situ? Aku lagi minum darah rusa ini loh. Enak sekali. Iya, tapi aku jadi lemas. Kamu sih cuma begini. Nah, ini namanya simbiosis parasitisme. Ada yang diuntungkan, tapi yang lain dirugikan. Wow, bunga anggrek ini cantik sekali. Tapi kok dia nempel di batang pohon ya? Itu namanya simbiosis komensalisme. Anggrek mendapatkan tempat tinggal, tapi pohonnya tidak dirugikan. Cukup petualang kita hari ini anak-anak. Bye-bye. Baik, tadi anak-anak Ibu udah lihat kan video yang Ibu tayangkan tadi? Sekarang Ibu mau tanya, video tadi menjelaskan tentang apa? Ekosistem. Nah, ekosistem itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Ekosistem adalah di mana makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan hidup bersama dengan benda yang tak hidup. Benda yang
saling membutuhkan dan juga bekerja sama dengan baik agar terjadi hidup yang lebih baik. Jadi seperti contohnya kalau ibu bilang kalian menanam bunga, terus bunga ini tidak kalian siram dengan air, apakah yang terjadi dengan bunga ini? Mati. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar kan bahwasanya makhluk hidup dengan benda yang tak hidup itu yaitu saling membantu. Terus ibu mau tanya lagi, tadi ada dijelaskan di video tentang komponen abiotik dan juga komponen biotik. Anak-anak ibu tahu apa itu perbedaan antara biotik dengan abiotik? Tahu nggak? Komponen biotik dan juga abiotik. Biotik itu dia merupakan makhluk hidup seperti contohnya kayak berbeda lagi dengan abiotik. Kalau abiotik itu merupakan benda yang tak hidup. Contohnya ada apa aja namanya? Terus ada macam-macam dari ekosistem. Tadi ada ekosistem daratan dan juga ekosistem berair. Contohnya ada apa kalau misalkan ekosistem daratan? Contohnya apa kalau ekosistem daratan? Ekosistem hutan, terus ada ekosistem gurun dan juga ekosistem perairan. Ada apa? Danau dan juga laut. Terus ada komponen pembangun ekosistem. Tadi itu ada individu, populasi, komunitas, dan juga terjadinya ekosistem. Nah, individu itu adalah satu makhluk hidup. Maksudnya itu kalau makhluk hidup tadi apa? Contohnya kayak hewan, tumbuhan, seperti itu kan. Nah, kemudian dari individu ini terbentuklah populasi. Nah, populasi itu apa? Gabungan dari beberapa makhluk hidup. Dari individu ini tadi digabungkan menjadi populasi. Nah, dari populasi ini terbentuk lagi yang namanya komunitas. Komunitas itu gabungan dari populasi. Nah, dari komunitas ini terbentuklah yang namanya ekosistem. Ekosistem ini gabungan dari komunitas dengan biotik dan juga abiotik. Kayak contohnya sawah. Di sawah itu kan ada tanah, ada air, terus ada sinar matahari, ada udara juga kan. Oke, lanjut. Tadi ada simbiosis. Ada apa aja tadi simbiosis? Mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Nah, mutualisme ini dia saling menguntungkan. Contohnya tadi ada apa? Kerbau dan juga burung. Kerbau dan juga burung. Burung memakan kutu yang ada di badan kerbau, yang mengakibatkan si kerbau ini tidak merasa gatal lagi akibat bantuan dari si burung. Dan si burung ini pastinya kenyang kan habis makan serangga itu. Nah, itu jadi saling menguntungkan. Komensalisme, satu pihak diuntungkan tetapi pihak lain tidak dirugikan. Contohnya tadi seperti bunga anggrek menopang di pohon. Jadi bunga anggrek ini mendapatkan tempat tinggal, tetapi pohon tidak merasa dirugikan. Jadi kan kalau misalkan bunga anggrek itu menopang di pohon itu nggak mati kan? Nah, makanya dia dinamakan satu pihak diuntungkan tetapi pihak lain tidak dirugikan. Yang terakhir yaitu ada parasitisme, yaitu satu pihak diuntungkan tetapi pihak lain dirugikan.
memaskan. Tadi ada rusak dan lintah. Rusak, lintah memisah darah rusak kan. Terus rusaknya ini, terus lintahnya ini kenyang, tetapi rusaknya memaskan gara-gara darahnya itu di. Oke, tugas selanjutnya di sini ibu mau anak-anak ibu buat satu poster, satu kelompok. Ini kan udah dibagi kelompoknya nih. Satu kelompok membuat satu poster, di mana poster ini dia itu bertemakan dengan ekosistem. Contohnya seperti ini. Dan nanti anak-anak ibu memilih salah satu dari contoh poster ini, tapi nggak boleh sama ya satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oke, sebelum mengerjakan tugas yang ibu kasih, di sini ibu mau bilang kalian tiap kelompoknya itu membagi tugas. Jadi itu kan ada ibu kasih LKPD itu, gambar kerjanya itu kan. Nanti di situ ada yang mengerjakan LKPD-nya, kemudian ada yang menggambar, terus ada yang mewarnai. Itu kalian kerjasama, kasih tugasnya. Jadi tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan, tapi semuanya ikut bekerja. Oke, anak-anak ibu, itu udah ibu kasih LKPD dan juga kertas KPS untuk kalian menggambar contoh poster ini. Nah, nantinya ibu akan beri kalian waktu untuk menggambarnya. Ibu kasih waktu selama 15 menit dan untuk mewarnainya 10 menit. Ini yang tadi ibu tampilkan di timer.
tadi Ibu sudah melihat cara kalian bekerja sama untuk membuat poster dan juga mengerjakan AKBD, dan alhamdulillah semuanya ikut bekerja dan semuanya ikut berpartisipasi. Dan tadi juga posternya sudah ada biotiknya, abiotiknya, kemudian ada juga hubungannya. Sekarang Ibu mau perwakilan satu orang untuk menjelaskan perasaannya selama mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah senang, sedih, atau gimana? Satu orang aja. Atau perasaannya gimana? Kenapa? Belajar dapat ilmu baru. Kasih aplaus dulu untuk semuanya. Anak-anak Ibu udah mau pulang belum? Belum, mau tinggal di sini. Tadi kita sudah belajar mengenai ekosistem. Nah, jadi tadi ada biotik, hidup, dan juga ada abiotik, yaitu benda yang hidup. Kemudian ekosistem itu menurut